karena Anda sudah mengklik video ini. Nah, pada video kali ini bersama Jali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal memberikan tips buat Anda yang sering gagal bikin pupuk organik cair. Dan apa sih kira-kira tipsnya? Maka ikuti ya sampai habis. Insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Nah, jadi buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya juga, saya mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pemupukan pada dasarnya adalah sebuah proses pemberian tambahan nutrisi bagi tanaman kita sehingga dapat menunjang pertumbuhan tanaman sehingga dia dapat menghasilkan panen yang lebih baik. Dan di tengah harga produk pertanian yang bahkan sampai sekarang tuh gak menentu ya sahabat tani, maka mengurangi biaya produksi lewat pembuatan pupuk organik adalah salah satu alternatif yang bisa kita lakukan biar keuntungannya tetap ada ya sahabat tani. Tetapi saya paham banget deh bahwa seringkali ketika kita membuat pupuk organik, terutama jenis pupuk organik cair itu sering gagalnya. Ada yang ketika dibuka itu aromanya bukannya asam-asam seger ya sahabat tani, tapi malah bau banget. Dan kemudian juga misalnya lagi pembuatan jakaba, itu udah lama banget dibuat nggak muncul-muncul juga. Dan pada pembuatan bakteri fotosintesis itu udah dijemur berbulan-bulan tetap aja nggak merah-merah. Maka saya punya tips deh buat Anda yang sering gagal bikin pupuk organik cair. Dan apa aja kira-kira tipsnya? Pertama, soal penyimpanannya. Jadi saya ingat banget ya sahabat tani, dulu di desa binaan saya di sini kan pernah praktek pembuatan pupuk organik cair. Nah setelahnya kan kemudian ada 2 orang yang bikin di rumahnya masing-masing. Singkat cerita, kedua orang ini 2 minggu kemudian itu tiba-tiba mendatangi saya buat minta ukurin berapa sih kadar ppm dan EC-nya ya sahabat tani menggunakan alat yang seperti ini. Dan apa yang terjadi ya sahabat tani? Ternyata si A tuh kandungan EC atau electrical conductivity-nya adalah sekitar 8 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Sedangkan si B itu ternyata nggak sampai 5.000. Nah kan kita penasaran ya sahabat tani, kok bisa sih antara kedua orang ini padahal cara bikinnya sama tapi hasilnya berbeda. Ternyata usut demi usut ternyata soal penyimpanan. Jadi si A ini ya sahabat tani setelah dia bikin itu ternyata dia taruh di bawah rumahnya. Jadi maksud di bawah rumah itu ya sahabat tani di sini tanah, kemudian di sini rumah. Nah di tengahnya itu maksudnya di bawah rumah ya sahabat nih, atau orang sini tuh bilangnya namanya berumahan ya sahabat nih, karena memang di sini itu ada jarak di antara tanah dan juga lantai rumahnya ya sahabat tani. Jadi di bawah rumah itu di antaranya gitu ya sahabat tani. Dan kalau naruhnya di bawah rumah itu ya pasti nggak bakalan kena tembus cahaya yang banyak ya sahabat tani, dan juga pasti aman dan terlindung dari air hujan. Sedangkan si B apa yang terjadi coba? Dia tuh naruh di bawah pohon ya sahabat tani, ya pasti kena sinar matahari juga meskipun nggak banyak, dan apalagi kalau lagi hujan ya pasti ketetesan air hujan juga. Artinya suhunya tuh nggak bisa dikontrol ya sahabat tani. Ingat, dikontrol ya sahabat tani, oke pakai R. Dan ternyata faktor ini tuh dapat pengaruhi loh hasil dari pupuk organik cair tersebut. Jadi dari pengalaman di sini ya sahabat tani, buat Anda yang mau bikin pupuk organik cair, maka simpanlah di tempat yang tidak kena sinar matahari dan juga ketetesan air hujan ya sahabat tani, biar suhu fermentasinya tetap bisa terkontrol ya sahabat tani. Oke. Kedua adalah soal kontaminasi. Anda sudah pernah dengar apa itu kontaminasi belum ya sahabat tani? Secara sederhananya, kontaminasi itu adalah kehadiran mikroorganisme lain selain yang kita inginkan, sehingga berakibat pada penurunan kualitas dari bahan yang bakal kita olah. Dan kontaminasi itu ada banyak loh ya sahabat tani penyebabnya. Bisa aja wadah yang kita pakai buat fermentasinya itu nggak dicuci sampai bersih. Apalagi buat Anda yang nggak pernah nyuci sama sekali.
Kemudian bisa juga pada saat proses fermentasinya ternyata kita bikinnya tuh deket banget dengan tempat yang berpotensi kena kontaminasi ya sahabat tani misalnya. Atau bisa juga karena wadah yang kita gunakan itu tidak dimodifikasi sedemikian rupa. Itu juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Dan yang dimodifikasi itu yang seperti ini ya sahabat tani. Nah, jadi saya pengen cerita lagi ya sahabat tani. Jadi saya pindah ke desa yang baru ini tuh baru 1 tahun ya sahabat tani, sebelumnya di kecamatan yang lain. Dan waktu itu kenalan dengan seorang tuh namanya Paidi. Jadi waktu itu kan saya cerita ya sama si Paidi, ini loh gini bikin POC-nya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan bahannya juga yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya bilang, tiba-tiba dia nggak bilang-bilang, tahu-tahu bikin di rumah ya sahabat tani sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Dan singkat cerita, 3 hari kemudian istrinya tuh katanya teriak ya sahabat tani. Teriak gimana coba? Oi bapaknya, itu tank buatanmu itu kenapa kok gembung? Kata-kata istrinya kayak gitu loh, tiba-tiba teriak ke si Paidi. Dan usut demi usut, ternyata si Paidi ini ya sahabat tani bikin fermentasinya pada wadah yang dia tutup rapet ya sahabat tani dan tidak dimodifikasi dengan selang yang nyalur ke air yang kayak gini ya sahabat tani. Ya wajar kan gembung. Dan bayangin coba kalau sampai meledak apa yang bakal terjadi coba. Saya yakin deh bisa jadi terjadi yang namanya perang dunia ketiga dalam keluarga ya sahabat tani. Coba gara-gara apa? Gara-gara penggunaan yang kurang tepat ya sahabat tani dalam proses fermentasi. Nah, kemudian lagi soal kontaminasi ini ya sahabat tani. Jadi buat Anda yang bikin pupuk organik cairnya itu dengan sistem terbuka, maka jangan biarin dibuka gitu aja ya sahabat tani, tetapi tutup juga menggunakan kain. Dan pastikan kainnya itu udah dicuci bersih. Dan jangan sampai kalau mau dipakai ya sahabat tani ternyata kainnya itu bekas di lantai. Apalagi juga bekas ngelap sesuatu, bahkan apalagi bekas ngelap tubuh ya sahabat tani, ngehanduk keringat misalnya. Ya kalau kena kain bekas handuk keringat ya sahabat tani jangankan bakteri coba. Misalnya ada teman Anda yang tiba-tiba ngelempar handuk yang bekas keringatnya dia, apa yang terjadi coba? Pengen ngelempar batu atau orang, bener nggak ya sahabat tani? Apalagi sama bakteri ya sahabat tani, maka usahakan kainnya itu bersih ya sahabat tani, oke? Kemudian lagi juga soal kontaminasi ini itu bisa jadi karena air yang kita gunakan itu ternyata sudah terkontaminasi duluan. Makanya pada video yang judulnya PGPR yang ini ya sahabat tani, kami tuh pakainya air yang sudah matang supaya terhindar dari kegagalan proses pembuatannya. Jadi pastikan dahulu ya sahabat tani Anda sudah meminimalkan resiko terjadinya kontaminasi ini. Dan lagi nih ya sahabat tani, buat Anda yang sering kaget ketika Anda buka pupuk organik cair yang sudah difermentasi, tiba-tiba ada makhluk halus ya sahabat tani yang berkeliaran di sana, maka coba deh tips yang tadi ya sahabat tani, yaitu apa? Gunakan air yang sudah matang. Siapa tahu dengan penggunaan air yang sudah matang sudah bisa meminimalkan resiko munculnya makhluk-makhluk halus itu ya sahabat tani, oke? Kemudian yang ketiga, dan ini jurus pamungkasnya sahabat tani, yaitu soal biang. Jadi jika Anda mau bikin PGPR maka tambahkanlah biang PGPR. Dan kalau Anda mau bikin jakaba maka kasih dikit air sama jakaba-jakabanya ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau bikin bakteri fotosintesis ya kasih juga bakteri fotosintesis yang udah jadi. Sekarang coba deh ya sahabat tani, simak pada tayangan berikut ini. Nah, jadi botol yang keempat ini ya sahabat tani, saya kasih tambahan bakteri fotosintesis yang sudah jadi. Sedangkan botol yang pertama, kedua, dan ketiga itu tidak saya kasih biangnya ya sahabat tani. Dan bisa dilihat ya sahabat tani, ternyata dalam waktu hanya 1 minggu setelah bikin, maka botol keempat dan yang kelima itu sudah merah. Artinya selain jadinya tuh jadi lebih cepat ya sahabat tani, maka kemungkinan berhasilnya juga
lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa biang. Dan begitu juga soal jakaba ya sahabat tani. Jadi kalau Anda mau bikin jakaba dan kalau Anda mau nih kemungkinan berhasilnya tuh tinggi ya sahabat tani, maka kasihlah air jakaba sama jakaba-jakabanya duluan ya sahabat tani. Maka persentasi keberhasilannya jauh lebih tinggi. Mungkin yang jadi pertanyaan Anda adalah gimana sih saya dapetin yang udah jadi? Sementara kan saya bikinnya belum pernah jadi-jadi. Maka jawabannya tuh gampang ya sahabat tani apa? Beli aja yang udah jadi dan gak usah banyak-banyak ya sahabat tani. Jadi di toko online itu banyak kok dijual ya sahabat tani, baik bakteri fotosintesis, kemudian jakaba, kemudian PGPR, asam amino, dan lain sebagainya yang udah jadi. Ya beli aja ya sahabat tani sedikit dan gak usah beli yang sampai 1 liter duluan. Beli aja deh misal yang setengah liter dulu atau yang 1/4 liter atau 250 mili ya sahabat tani, itu malah lebih baik. Paling juga cuma sekitar 20 ribuan ya sahabat tani. Dan kalau saya pikir itu jauh lebih mahalan satu bungkus rokok ya sahabat tani dibandingkan dengan beli biang pupuk organik cair. Jadi kalau udah beli, maka itu nanti tidak langsung diaplikasikan ke lahan, tetapi dibikin dulu buat diperbanyak ya sahabat tani. Dan kalau perbanyakannya udah jadi, maka silahkan diaplikasikan ke lahan ya sahabat tani. Kenapa? Karena udah banyak ya sahabat tani. Ya tetapi meskipun udah banyak, jangan dihabisin semuanya. Tinggalin sedikit ya sahabat tani atau sisihkan sedikit. Kemudian buat campuran pembuatan pupuk organik cair yang selanjutnya. Dan sama juga pada saat bikin PGPR, ya beli yang kecil dulu ya sahabat tani, kemudian masukin sebagian ke PGPR yang mau Anda bikin, maka pastinya kemungkinan keberhasilannya bakalan jauh lebih besar lagi. Dan nanti juga seperti yang tadi ya sahabat tani, kalau memang PGPR-nya udah berhasil, maka jangan sikat langsung habis gitu aja sahabat tani, tapi sisihkan sedikit untuk biang pembuatan pupuk organik cair yang selanjutnya. Gitu ya sahabat tani, oke? Dan yang terakhir atau yang keempat ya sahabat tani adalah soal peluang. Anda masih ingat belum yang namanya teori peluang? Di dalam teori peluang ada yang namanya harapan keberhasilan, di mana misal ya sahabat tani ada sebuah dadu di depan Anda ya sahabat tani, kemudian kita lempar. Nah, yang berpotensi kena itu ya sahabat tani yang pasangnya itu 3 buah pilihan dibandingkan dengan hanya pasang 1 pilihan ya kan ya sahabat tani. Dan mohon maaf ya kalau saya ngambil contohnya ini dadu dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, begitu juga loh dalam pembuatan pupuk organik cair. Jadi kan kita nggak tahu ya sahabat tani ada faktor tertentu apa yang tiba-tiba berpengaruh pada proses pembuatan pupuk organik cair itu. Maka mending dibikin beberapa ya sahabat tani dibandingkan dengan bikin cuma 1. Misalnya ya, mending kita bikin 4 liter sebanyak 5 buah dibandingkan dengan bikin 20 liter tapi cuma bikinnya 1. Dan mending juga bikin 1 liter sebanyak 4 buah dibandingkan dengan Anda bikinnya cuma 1 buah langsung 4 liter gitu ya sahabat tani. Dan nanti kalau misalnya di atas semua itu tiba-tiba ada yang berhasil, artinya alhamdulillah, artinya yang berhasil itu bisa dipakai sebagian dulu dan sebagian bisa dijadikan buat biang pada saat pembuatan pupuk organik cair yang selanjutnya. Oke, sekian dulu ya sahabat tani pembahasan kita kali ini tentang tips buat Anda yang sering gagal bikin pupuk organik cair. Dan sebelum saya tutup, buat Anda yang kemarin tanya, bahaya tidak penggunaan pupuk kimia sintetis secara terus-menerus? Maka biar lebih meyakinkan lagi ya sahabat tani, silahkan disimak pada tayangan berikut ini, silahkan. Terus jangan lupa pakai bahan organik. Karena apa? Pupuk sehebat apapun, kalau kesuburan tanahnya itu nggak gembur ya, efikasi penggunaan pupuknya akan berkurang. Ya, dan bahwa semua jenis pupuk kimia itu adalah bersifat garam, pasti mengeraskan tanah. Makanya di rekomendasi kita selalu dianjurkan perhatikan pH tanah. Kalau memang pH tanahnya ini ya adakan pengapuran dan pemberian bahan organik.
hewan, ada sisa tanaman, ada apa yang sekam padi itu banyak sekali Bang. Yang tanahnya bisa udah. Tapi segalanya harus Bang juga. Jadi kalian pupuknya pun dasarnya nggak berdiri gitu kan, harus ada juga ditemani sama pupuk organik kayak gitu Pak ya. Ya. Nah, segitu dulu ya sahabat tani, dan insya Allah komplitnya bakal kita bahas pada podcast tani yang judulnya sahabat tani, pemupukan pada masing-masing fase tanaman. Jadi dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik tombol bagikan atau share ya sahabat tani, biar semakin banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat atau ilmu dari channel ini, dan mudah-mudahan berkah juga lebih banyak buat Anda ya sahabat tani. Oke, dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.